Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pramudita dari kelas B dengan NPM 20101072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UCP 600 dan kepailitan, tapi saya bahas mulai dari UCP 600. UCP atau Uniform Custom and Practice adalah seperangkat ketentuan internasional mengenai prosedur pembayaran dokumentari kredit yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagai suatu ketentuan internasional keberlakuan internasional. Keberlakuan UCP bersifat lex specialis derogat lex generalis, yaitu suatu ketentuan khusus berupa unifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional mengenai dokumentari kredit yang menggantikan ketentuan umum yaitu kebiasaan. UCP 600 juga mengatur mengenai sifat dari dokumentari kredit, yaitu independasi yang berarti bahwa perjanjian dokumentari kredit terpisah dari perjanjian-perjanjian lainnya seperti perjanjian penjualan, perjanjian pengangkutan kapal, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Dalam hal ini, apabila dalam perjalanannya pembeli dan penjual ternyata membatalkan perjanjian penjualan atau sales contract, tidak berarti perjanjian dokumentari kredit antara pembeli dengan bank penerbit otomatis batal masing-masing. Perjanjian tersebut berdiri sendiri-sendiri. Standar bea cukai dan praktik untuk kredit dokumenter UCP digunakan oleh bank dan perusahaan lebih dari 175 negara untuk pembiayaan perdagangan internasional. Sekitar 11-15% perdagangan internasional menggunakan letter of credit atau LC dengan revisi terbaru dari aturan UCP. UCP 600 yang berlaku sejak 1 Juli 2007, hampir semua letter of credit yang dikeluarkan oleh bank telah dikenakan aturan ini. Program Keuangan 3.0 UCP 600 adalah pustaka dari 7 kursus yang dirancang untuk membawa peserta mengetahui berbagai artikel yang diatur dalam UCP 600 sehubungan dengan penerapan dan fungsi dalam letter of credit. Letter of credit yang digunakan untuk berbagai situasi perdagangan internasional dengan aturan-aturan yang utama berkaitan dengan dokumentasi surat kredit juga yang tercukup, memastikan bahwa para peserta yang awam maupun yang berpengalaman dengan surat kredit mendapatkan manfaat dari pemeriksaan bagian pengetahuan teknisi kunci ini dalam keuangan perdagangan internasional. Menurut Bank Indonesia, letter of credit atau LC merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia memenuhi syarat dari kondisi LC tersebut. Letter of credit adalah produk dari ICC yang diatur oleh UCP 600. LC merupakan salah satu jasa bank dalam hal transaksi perdagangan internasional, berbeda perdagangan dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, dengan menggunakan LC, bank akan dihadapkan pada berbagai masalah seperti letak geografis, hukum dan politik setiap negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan mata uang resiko suatu negara. Selanjutnya saya akan bahas tentang kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Di Indonesia, terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam UU nomor 37 tahun 2004 menyebutkan kepailitan adalah sifat umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh koruptor di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan, dan kini menjadi tren yang banyak dinikmati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator, dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Selain itu juga, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, debitur pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukan kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam perbuatan dalam bidang harta kekayaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.